Udah bisa lihat kan. Astagfirullahaladzim. Ih, ini banget sih. Merinding kepala anak Mana keluar? Terus tadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini saya sama teman-teman berkesempatan untuk explore atau apa ya, di sini pernah kejadian yang kurang wajar ya Bob ya. Ya. Ini lokasinya di daerah mana Bu? Bandung Timur, tepatnya daerah Caum atas lah. Jauh atas. Di sini pernah ada kejadian apa aja Bu? Di sini itu pernah beberapa kali, 2 kali lah sekali ya, kejadian anak kecil yang meninggal kurang wajar. Di lokasi berarti di bawah situ ya. Hari ini juga kita kedatangan tamu. Yang satu atas nama siapa? Atas nama Teteh Susi. Yang satu mungkin udah kenal ya teman-teman. Nah, dia juga tadi sebelum tag kamera bilang ke saya tuh dia pengen pembuktian di sini untuk uji nyali sendiri. Mungkin lokasinya nanti agak di bawah sana ya. Untuk keseruannya kita lanjut, oke? Sekarang kita sudah berada di lokasi, tepatnya lokasi tersebut ada di belakang kita. Mungkin dari pandangan Anda sendiri gimana nih tempat ini? ini Bob, yang saya lihat nih ya, dari pertama datang juga nih pas kita pasang penunggu di atas tadi itu tuh dia ngeliatin perspektif yang pertama pas kejadian. Jadi bukan gimana ya, kayak kegelincir gitu. Jadi bukan tergelincir, itu kayak ditarik ke bawah, dari ke bawah. Jadi dia tuh ini kan turun ke bawah tuh ngegelosor apa sih? Iya, Meluncur gitu lah, tergelincir gitulah. meluncur ke bawah, tapi sebenarnya udah ke dalam. Ini satu meter. Kalau misalkan anak kecil seumuran 4-5 tahun masih bisa dia untuk naik ke atas, tapi kan ini katanya kelalap di sini. Gitu terus. Ya ini kan di atasnya katanya kan pernah ada kejadian juga anak kecil tenggelam. Itu Kolam ya? iya kolam renang. Dia tuh kayak sekarang tuh berteman lah gitu kan. Jadi istilahnya barang-barangan gitu Ya, sekarang. sekarang jadi bareng-barengan kayak gitu. Kamu juga kalau boleh tahu ini kejadian yang pas anak kecil meninggal di sini tuh usia berapa nih? Kalau nggak salah kata warga tuh umuran TK umur berapa ya? 4 sampai 5 tahun. Itu kejadiannya berapa hari yang lalu atau berapa minggu? Semingguan. Dua mingguan tepatnya tuh kejadiannya tuh kalau nggak salah hilangnya siang jam 12 kalau nggak salah.
Kok kejadiannya malah siang ya? Diketemuinnya jam 7 jam 7 malam. Nah, yang anehnya itu gimana Bu? Ada pelampung gitu kan ya? Pelampung kayak buat benang. Bukan pelampung tuh, ini apa? Golongan buat main Layangan layangan. Nah, dia tanda ini tuh, artinya dia tuh posisi Mai itu kan di bawah. Nah, si golongannya itu di atasnya. Tapi dia gak ke bawah terus gitu. Di atas itu aja pas diangkat golongannya itu ngeliatnya ke bawah. Mungkin Abu di gimana, Budi? Kalau yang aku lihat sih ada sosok lain ya di belakang, di bawah. Sosoknya apa? Gede sih. Gede. Jadi beranilah ya. Kayaknya itu yang nunggu di sini sih. Itu tuh lebih kayak yang jadi gini, di sini tuh sebenarnya nggak hanya satu apa tuh, satu jenis gitu istilahnya, nggak satu jenis maaf ya, makhluk gitu. Nah, di sini tuh ada dia tuh yang jaganya gitu. Jadi dia yang makhluk yang ada di sini tuh nggak bisa keluar tanpa dia gitu, tanpa ada izin dari dia. Tidak sih, yang aku lihat itu sih. Lanjut aja, Bu. Ya gitu sih ya, dia nggak apa ya, dengan kedatangan kita di sini dia nggak suka. Jadi mungkin Sama Bu, Baik, mungkin untuk gimana nih dari tes Susi Ini sendiri? Susi dulu deh. Aku pas Kak Budi cerita ada sosok yang besar, Kak Phil masih nggak tahu, lemes aja. Gitu. apa yang itu? Sumpah ekstrim banget. Yang pertama datang ke sini langsung pusing, mual juga. Terus di pojokan sana kan ada pohon. Terus tadi pas pakai senter dia gerak sendiri gitu kan, yang lainnya enggak. Itu sih, terus kayak apa ya? Kayak ada yang ngajak turun. Kayak ada yang ngajak turun gitu. Cuma tadi ya makanya makin ke depan soalnya takut juga sih, takut ya pokoknya ekstrim lah. Merinding sumpah. jadi sebenarnya apa ya, maksudnya kayak penolakan sih, karena mungkin kita nggak izin ya, maksudnya kayak gitu. Jadi kita langsung masuk aja gitu. Jadi dia sebenarnya gini mereka tuh kan hidup, ada aktivitas kehidupan di malam hari gitu. Jadi ketika mereka lagi beristirahat nih di sini, tadi kan pas aku lihat sini juga ada beberapa cewek juga yang lagi mainin apa nih air gitu, terus diganggu sama kita gitu. Terus manggil lah nih penjaga yang di belakang ini, yang gede ini gitu, dan dia marah gitu sama kedatangan kita gitu. Dan Hari mungkin oh ya, Ya. Budi dulu. dan mungkin yang sosok anak kecil itu dia diem di sini ya, Bobi ya. Dia diem di sini. Terus yang itu juga, yang di sana juga sebenarnya ini dan itu tuh ada hubungannya ya, ada keterikatannya sama yang di atas, yang ada kejadian juga ya, Bob, berarti gitu. gimana, Odi? Sebenarnya sih waktu pas kita posisi masih di atas, tadi sempat ngomong sama Kang Andre, itu sama kayak yang Susi rasain, tuh lemas, tapi lebih ke seringnya bagian sebelah kiri ya, kesemutan, pegal gitu. Terus pas duduk di sana tuh udah seperti biasa. Ini tuh udah mulai apa? Sedih ngerasain. Ada yang mau ada mungkin yang aku lihat ada yang mau cerita gitu sama Audi gitu.
kecil lah yang lain. bercerita sama kita mungkin maunya audit gitu maksudnya. Ini banyak. Susi selain lemes nih, Susi apalagi yang dirasain di sini nih? Kita udah bener-bener tempat di tengah. Ini kalau teman-teman bisa lihat ini kita bener-bener di tempat di tengah tempat ini apa saluran air gitu ya, gitu. Ini apalagi yang dirasain? Ini kan pengalaman kamu pertama kali nih untuk ada di sini. Lihat di belakang serem banget sih, kayak banyak yang lihat. Ngerasa banyak yang ngelihat, tapi memang yang ada apa yang aku rasain Pokoknya emang lemes. ngelihat gitu. Pokoknya lemes banget. Ini loh pokoknya. Gini-gini ya. Dan gini, kamu kan sebagai penonton dari kontennya Ruang Kisah Mistis, penonton juga dari Dagy Hunter, itu kalau nonton di YouTube gimana tuh kalau menurut kamu? Kayak biasa aja apa emang udah horor nih? Horor sih. Udah Karena horor? Aku penakut. Oke. Dan sekarang diajak langsung ke sini Lemes. ngebuktiin rasanya gimana nih? Ya, horor banget. Lebih horor ya. Makin horor sih. Ini teman-teman kasihan audit. Jadi ini mungkin auditnya menolak. Ini ada yang masuk tapi ini sosoknya nggak satu, maksudnya kayak ngantri gitu. Baik. Ini Kang Andri lagi ada apa komunikasi sama makhluknya yang mau bercerita, berkomunikasi kepada audit. Air biasa sih. Mungkin audit belum bisa ya Kak Audit ya. Apa yang Kak Audit rasain atau Audit bayangin mungkin? Ini kanan kiri udah pasti lemes ya. Iya. Duduk dulu. Duduk di sini. Ini tuh kayak ada mau komunikasi gitu Bu, tapi masih susah gitu ya. Masih mungkin Mungkin kayak lebih dari satu gitu. Biasanya kan kalau iya. kayak waktu di lokasi biasanya kan lebih gampang cepat ya gitu ya karena satu mungkin satu-satu. Kalau ini kayaknya rebutan gitu, maksudnya yang mana dulu nih. Jadi bingung nih untuk memasuki salah satu cerita dari yang makhluk astral gitu ya. Itu gimana Dok? Kayak ada yang ngeliatin di sana. Kayak ada yang merhatiin sih di atas sana. Pohon. Enggak, kan. Ini nih. Di sini. Dari tadi. Kayak kita tuh jadi pusat perhatian. Rame Terus kayak gimana ya, kayak ditarik kita buat ke bawah. Entah ada apa di bawah. mata. Ini Jadi tahan kenapa ya? Kak ini sakit loh, tangan kiri ini. Apunten ini.
sakit ah. Kang Andri lagi mencoba untuk menetralisir ini sebutannya apa tuh? Ini nih jari ini tuh apa sih? Sakit itu tuh. Tembakan gitu dari mereka yang nggak suka. Ini apaan lagi? Jadi gini ya, sosok itu kan di sini tuh ada kayak sosok ular gitu. Ada sosok ular kayak sepasang sih, bukan sepasang tapi ada dua. Nah katanya sih mitos kata warga sekitar, si sosok itu ada yang suka ke warga di sini ya Bob. Ada yang suka ke warga di sini lah. Barusan tuh nyerang ke Audi, katanya dia ngerasa keganggu dengan kehadiran kita. Ya mungkin jarang-jarang mungkin ya orang malam-malam turun kita ke bawah. Ekstrim sih bener. Ini banyak banget kan dari tadi. Kata yang Idol lihat itu emang bener dari tadi tuh ada yang lihat. Iya, ada yang merhatiin gitu di atas. Nah ini ya kayak tarik Soalnya satu tiap nih. lihat ke sana pasti merinding terus bawaannya tuh. Pusing juga. Jadi Kak Ari sebenarnya ini tempat ini tuh bukan mitos kejadian yang Ini ini nih. Ini nih. Ini keras lagi ah. Pegel keras. Oh iya sepasang ya. Kaki ini tuh kencang lagi ya. Itu sakit bener di sini nih. Jadi Kang Adit ini terkena serangan dari mereka yang memang nggak suka dengan kehadiran kita. Ini ngelipat tuh sakit banget tuh. Coba. Yang Iya. lainnya mah enggak. Satu. Jadi cuma satu. Sebenarnya berita yang tersebar di masyarakat tentang kejadian di tempat ini namanya apa sih Kak? Tadi Bob, ini nama sasak apa? Sasak ban sini. Buat daerah Kahum. Ya daerah Cahem aja. Daerah Cahem. Susi pun udah pernah ngedengernya ya. Ya waktu zaman kecil, Mm-hmm. di situ kan ada kolam renang, bener kan? Iya, ini kolam renang di atas kita. Iya, terus banyak warga yang bilang ada Nah, anak itu kecil yang meninggal, katanya ditarik sih, tiba-tiba ditarik gitu. Heeh. Dan aku nggak tahu dan di situ tempat kejadian sempat tutup sebentar. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya kejadian ini memang sudah tersebar luas di masyarakat gitu, khususnya di sini ya, gitu. Apa mereka amit tumbang? Ya, ya. Tapi banyak gosip-gosip lah, bilangnya gitu. Terus ditarik tiba-tiba. Katanya mah, kata orang-orang tuh bilangnya kayak ya, gitu. Iya, di sini memang ada salah satu saya paling tidak mau berhubungan dengan seperti mereka. Jadi bawahnya tuh kalau bisa dijelasin tuh sosoknya apa? Ular. Panjang banget. Gede. Tapi yang saya paling serem sih yang itu yang gede banget yang ada di pohon yang sebelah sana yang ngejagain semua wilayah ini gitu. Kalau dibilang ini kayak kerajaan sih bukan kerajaan, tapi lebih tepatnya kayak wilayah yang ditempati sama kalian berpikirnya kayak wilayah yang ditempati sama ada warga, tapi warganya tuh banyak gitu di wilayah itu gitu. Berkerumun gitu. Dan warga itu harus mengikuti aturan yang ada di sini gitu, kayak gitu. Dan yang ngejagain itu yang gede itu. Itu ada sosoknya di belakang sana yang di ujung. Sebenarnya dia lagi kayak
yang nertawain kita lah ngapain gitu kesini gitu. Bob. Puas terus mau gitu. Coba sakit pisan kan. Punten, salah saya. Assalamualaikum. Biasa nyarios. Tidur sih. Sarang saya. Udah apa? Sosoknya aku lihat kayak sepuh gitu. Sarang saha? Rios. Assalamualaikum. Punten abahnya. Oh, jadi salah satu sosok ini tidak bisa tidak bisa Ayo. Saha. Oh, keluar jeung urang ka dieu tah. Oh. Jeung saha maneh? Keluar sok sia. Keluar. yang tadi merinding Kepala Air ambil air. sini. Ininya teman-teman sosoknya di sini namanya. Ini yang aku katain tadi, yang sosoknya besar ada di sebelah kanan. Ayo laki-laki A. Ini bawah. Kenapa ke audit? Karena audit tadi udah kena serangan pertama. Jadi dia sudah tahu siapa nih yang mau dia mau ngadep sana. mereka serang. Suaranya. Bobby tadi yang Bobby rasain itu gimana Bob? Tadi yang saya lihat sosoknya memperingati kita ada di sini. Tapi itu aba-abanya nggak bisa bicara Bobby ya. Itu memperingati kita untuk pergi.
kenal dulu. Oke. Nggak boleh sama. Jadi Bobby. Oke teman-teman, kayaknya kita udah agak kondusif tadi suatu situasi yang di bawah. Ya benar, lokasi nih. Apa nanti tadi yang dirasain? Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin ini pertama kali ya Audi sampai kesurupan tuh kayak gitu. kalau kesurupan sih berarti ini ke berapa kali gitu. Cuman kalau yang ekstrim. sampai ekstrim kayak gitu baru di lokasi ini ya. Karena dari awal juga karena udah mulai ngawang lagi nih. Bentar ya. Jadi pas tadi kita pertama turun ke bawah, itu tuh sebenarnya pas dari atas turun ke bawah tuh masih rasanya tuh masih rasa kayaknya rasa anak kecil yang tadi ya, masih rasa anak kecil tuh. Itu seperti biasanya, maksudnya rasa sedih dan lain-lain tuh masih kayak dia pengen komunikasi gitu ya. Rasa sedihnya tuh kuat banget gitu. Nah, pas kita waktu opening di bawah juga itu masih kayak anak kecil. Cuman nggak lama kemudian itu tuh kayak tangan sebelah ini tuh pokoknya nggak tahu area kiri terus yang sakit, terus tiba-tiba ini kayak apa sih namanya kram. Nah dari situ tuh mulai kayak amarah gitu, kesel, emosi apa segala macam gitu, panas, emosi, amarah, segala macam campur aduk gitu. Dikitnya dia ngerasa keganggu sih. Sosoknya sebenarnya bukan yang di sini ya. Itu ada yang kesini di atas, yang pernah ada yang di seberang, yang pernah kejadian ada anak kecil yang di kolam tersebut. Nah, jadi dia tuh merasa emosi itu pas tadi si Abu Dini jelasin bahwa ada rasa tumbal gitu. Kalau di pas bilang tumbal dia nggak ngerasa apa ya gimana ya, ngerasa emosi gitu, disebutin seperti itu. Gitu. Itu kalau untuk sosoknya kayak gimana tuh? Sosoknya itu tinggi besar, dia berbulu kayak yeti lah kalau bisa dibilang. Kayak yeti gitu, dia pakai pisang, matanya merah, tingginya besar. Kalau bisa dilihat sih sebesar pohon. Tingginya sama sih. Itu sosok yang pertama. Itu kan saya sempat kerasukan berapa kali tuh? 2 kali sih. 2 kali ya. 2 kali. Nah, sosok cewek ini tuh dia kayaknya dia di daerah sekitar sini tuh yang pernah jadi bunuh diri. Dia bunuh diri tapi dia ikut berbaur di sini tuh. Dia ikut baru tapi masih daerah sini. Tapi lokasinya bukan warga sini tapi dia ikut berbaur di sini. Masih dekat-dekatan area sini lah. Bukan penghuni area sini gitu. Tapi dia mungkin ya keliling-keliling ada tempat dekat dan dia ikut berbaur di sini. Itu banyak banget sih, dari pas kita turun ke bawah tuh udah ramai. Semua makhluk ada. Dan yang harus teman-teman tahu ini semuanya tuh punya power ya gitu. Jadi maksudnya nggak, biasanya kalau kita datang ke satu tempat yang punya powernya cuma satu gitu kan, satu sosok aja gitu. Ada biasanya satu sosok yang paling mendominasi. Yang paling gitu ya. iya gitu, yang mendominasi satu. Tapi di sini tuh banyak. Jadi masing-masingnya ada, dan kebanyakan kan sosoknya ini siluman ya, gitu. Kita rekam kamera nggak barusan? Suara Bukan, tangan jelas banget. anjing. Kayak tangan udah keriput gitu. Dia gitu pelan-pelan. Merinding. Samping itu, Sumpah. sumpah. Ini aku tadi tuh ada sosok di belakang si Ido, makanya tadi kan aku ngeliat terus ke si Ido. Ini merinding sampai muka nih. Asli itu tangan kayak tangan keriput kan. Dia gitu pelan-pelan. Apa yang tadi yang sosok ngeliat atau muka? Kayak gitu. Soalnya nih sekarang tuh ada maju. Ini suara tuh di sini. Apa namanya? Suara apa? Itu Suara bersiul. ada sih. Suara.
karena tadi dia di sana, makanya aku tadi lihat ke sana terus ada maksudnya dia mau komunikasi apa gitu ke si Ido. Soalnya dari tadi kan aku bilang ke si Ido ada dia kan pengen ke bawah gitu. Tapi sama kita sama aku pribadi dan kita semua jangan gitu. Karena ya, ternyata ada satu sosok yang tertarik sama dia dan ternyata tadi apa mungkin kayak nenek gitu ya, karena nenek itu kehilangan cucunya seumuran Ido, jadi merasa bahwa nenek itu menemukan lagi cucunya ya gitu. Dan mungkin nenek itu berpikir bahwa masih hidup kali ya gitu, merasa dirinya belum meninggal, tapi dia nyari cucunya itu di daerah sini. Dan yang meninggal tuh ya dianya, neneknya. Kalau kalian bisa lihat sih, tadi di belakang itu ada yang maju gitu, ada yang jalan-jalan kayak mobil. Dikira ada yang nangis, yang bukan nangis, suara anak kecil. Jadi Jadi gimana untuk kali itu? jadi ini sebenarnya area di belakang kita tuh nggak terlalu luas ya kalau untuk ukuran apa sih sebenarnya sungai ya, sungai. Tapi kayak untuk aktivitas si makhluk seperti itu tuh kayaknya padat banget gitu. Bahkan saya aja yang udah familiar daerah sini gitu, sekarang aja tuh merasa asing ya. Gak tahu kenapa dari pertama datang juga saya udah ngerasanya asing di sini gitu. Padahal di sini karena klien saya gitu. Kayak yang nggak suka saya kesini. Mungkin dari Kang Ari atau enggak sorry Andre. Tuhan. Kalau aku sih yang ngerasain yang tadi pas di bawah itu pertama nggak tahu kenapa, padahal ini kan juga luas ya gitu. Harusnya ya kalau ngap kenapa gitu, karena ini kan di outdoor gitu, betul. Pohon banyak, maksudnya kan banyak oksigen lah gitu kan udara. Betul. Tapi Engap terus sedih dan apa ya, Terus tadi tuh kita tuh kan di area situ, saya tuh ngerasain kayak pandangan saya tuh ke area sana tuh luas gitu. Mungkin dari kacamata Kang Budi tuh bisa dijelasin nggak, misalnya kalau di dunia mereka tuh ini tuh areanya seperti apa gitu, area apa gitu. dia yang kuliah tuh tadi kan aku bilang kan dari awal sebenarnya ini bukan kerajaan tapi ini wilayah gitu. Jadi wilayahnya Karya oke dok, langkain aja Kari. punten deh kadangnya. Kari, mungkin bisa dijelasin kami sosok apa yang masukkan? Ini sosok yang tadi dibilang ya, yang kata Andri sama Budi, ini sosoknya yang paling gedenya yang ditarik. Panas banget ya? Kamari eta budak anu titeuleum eta aya hubunganna teh jeung kaum didinya. Berarti emang ada hubungannya sama mereka. Padahal di bawah. Oh, didinya itu pelakan. Gunungan didinya kamar.
beres. Bismillah terus paraban jadi kayangan sorangan gitu. Nah aku di manusia. Gimana enak udah? Kita lah mau nyokot gitu teh, nambah kekuatan gitu. Kuat berarti itu. Kuat sih. Kan kuatnya itu. Cek kuat mau ya. Nah, ketungku. Hah? Panas. Panas sana naon ya kan? Itu kan bener di sok bener. Sok tanya ya mau naon. Saya di sini. Ini teman-teman ya, kalau kita boleh bilang ini hawanya panas banget ya, panas tuh, sampai keringetan gitu. Ido mungkin do geser dikit tuh, sok do, coba mungkin ada komunikasi do. Soalnya dari tadi Ido diam terus nih, ayo do. Kering atau di bawah? Kayak materi kiriman bulatnya. Kenapa nanya? Kan suka buka rumah. Masa salat. Itu ada juga. Kita mengganggu ke Bang Sumatera. Aktif-aktifnya. Bohong, bisa di talian tuh sukuna. Salah siapa nggak ada yang ngasih ini katanya. Wah, itu nanya dia kena gangguannya ke daerah dia. Apa tuh? Main saham betul yang marah. Salah sendiri nggak ada yang ngasih makan dia gitu, jadi dia Ya itu mah urusan jadinya tuh. Dari warga di rumah hubungannya. Nya salah naon ke bawah. Karena memilikinya di parapun orang dah itu. Hah? Oh, kabur. ada suara apa? Iya, beneran? Gerem. Itu siapa ada? Sumpah. Kamu dia ada yang di Jadi pas yang apa tumbal di sini di sini sebelah itu ngasih apa ya ngasih gambaran gitu maksudnya ini kan cuma pengen main gitu kan main-main di wilayah ini terus kita ada tarikan atau penjahilan dari mereka gitu. Dalam pangkat Dan anak kecil itu cuma pengen pulang gitu, kangen keluarga gitu. Dia masih kayak ngerasa hidup atau emang udah sadar bahwa dia udah nggak ada. Dia masih ngerasa hidup, tapi dia belum bisa kemana-mana. iya, tapi yang dia lihat mungkin kondisinya kok yang saya lihat tuh anaknya ya begini gitu bentukannya Iya. kayak gitu
Dan sebenarnya Jatuh juga diasuh di sini, tapi ada beberapa yang kayak seniornya gitu yang menjadikannya kayak budak gitu ya. Kalau aku lihat kayak gitu, ini jahat sih. Kalau sampai ngerebut nyawa berarti ini jahat gitu. Meskipun kita tahu yang yang mengatur nasib kita, takdir kita kan yang di atas gitu, tapi ngomongin ini sakit gitu. Iya pasti. Apa ya? Pulang. Oh ini mungkin rasa yang dirasain sama anak itu. Mungkin kita di akhir video bisa mendoakan aja. Mungkinnya karena kita nggak bisa bantu apapun. Nah tadi sebenarnya yang masuk ke ini sebenarnya tuh tadi mau bilang dia nggak ada di sini sebelumnya, padahal dia adanya di gunung dan kayak disembah. Iya. Dia tuh gimana? Dia tuh kayak punya perjanjian dengan manusia, dengan apa namanya manusia, dengan kegelapan dunia gitu. Pengen mencapai hal yang dia inginkan dan melakukan perjanjian dengan hal tersebut. Sering sih dulu dia kayak ngasih sesajen kayak gitu, tapi semenjak ini udah dialih fungsi itu, dia udah jarang banget kesini. Jarang banget lah, dia udah hampir setahun sekali pun udah jarang banget. Jadi si sosok itu dia mencari akhirnya. Oh jadi istilahnya apa ya, bahasanya orang yang punya sosok ini gitu, yang memelihara sosok ini tuh udah nggak dirawat lagi gitu ya. Yang saya lihat tuh pernah nih ada kejadian korban, tapi dia sosok dari saudaranya atau keluarganya gitu. Tapi si yang melihara ini sebenarnya dia pengen mutusin hubungan, menyudahi perjanjian mereka gitu. Iya bisa sebenarnya. Makanya nih teman-teman, segimanapun kita susah, istighfar lah, bersyukur apa yang kita punya, jangan sampai ngelakuin kita perjanjian dengan makhluk tersebut, apalagi dengan siluman. Karena perjanjian dengan mereka tuh istilahnya merugikan diri kita sendiri sih. Terus semuanya orang juga kena gitu, orang lain juga pasti kena dampaknya. Gimana gitu, kalau dari kata normal sih hal yang polit mungkin sosok inti atau gimana, tapi di balik itu sih banyak banget sih semuanya sih. Dengan enggak hanya dari sosok besar ini aja loh, tapi sosok ular pun di sini ada. Jadi sebenarnya gini teman-teman, jadi kalau mungkin kalau maksudnya bisa melihat gitu ya dengan dunia mereka, kalau misalnya ada air begini kita nggak akan jauh mikirnya pasti cewek kunti gitu. Ya emang ada di sini juga nakdirnya, tapi yang ngebedain di sini adalah ternyata ada ada sosok kejahatan juga ya, maksudnya di sini juga maksudnya punya jinnya bukan jin yang biasa gitu. Dia jin yang punya kuat gitu kalau dia bisa sampai merenggut nyawa gitu. Tapi kayaknya sih sering loh di sini saya lihat warga tuh masih saja dari sini nggak tahu buat apa ya tujuannya. Oh jadi warga di sini itu ada juga yang masih yang melakukan aktivitas apa namanya ritual di tempat ini, di belakang kita. Tapi bukan dari yang punya tempat itu ya, tapi ini dari warga sini. Nggak tahu ya tujuannya buat apa. Tapi kan setahu saya seharusnya kalau misalnya makhluk seperti itu kan istilah keinginan mereka tuh harusnya nggak diikutin gitu. Iya benar.
Iya kan? Karena yang mereka tuh gimana, kalau dikasih hati mintanya gampang. Yang tadinya awalnya minta hal kecil cuma dari air, lama-kelamaan dia bisa minta jadi tunggal. Ini amit-amit ya, ini yang aku lihat lagi ada yang buang bayi. Kayak aborsi Bukan. atau itu apa ya? Jadi gimana ya? Apa sih? Mungkin dia accident hamil duluan dengan dia gak mau punya aib, bayinya lahir dia dibuang ke sini. Ini bayi Macam-macam. jadi di sini tuh tengah-tengah tuh ngumpul banyak banget aktivitasnya. Berarti kalau boleh dibilang ini tuh area center pusatnya gitu ya. Nah pas ini nih, yang pas kita tadi berdiri Turunannya. tuh itu pusatnya di sana semua. Yang pas kita di bawah tadi ya. Yang kita tadi semua di bawah itu pusatnya semuanya di situ. Makanya tadi ekstrim banget lah gangguannya buat kita. Mungkin hanya kita lah yang berani malam-malam turun ke bawah gitu. Warga sekitar di sini pun nggak mau gitu. Baca-baca ya. Jangan ngelamun ya. Fokus aja. Sini bisa kalau orang Merinding banget kan? Sama merinding. kalau orang-orang yang lumpuh unik, kalau orang Sunda pasti sering banget di sini kesurupan. Nah ini ekstrim banget asli. Saya Powernya pun pada kuat. saya yakinnya gitu, rumah-rumah yang ada di sebelah sini itu mungkin ya ini gangguannya pertama suara, kedua tuh di beberapa pohon pasti ada yang pernah lihat juga, ada yang pernah nampak dengan kejayalannya mereka gitu kan, mereka juga adu kuat energi gitu istilahnya. Terus kan ada yang suara-suara nangis, ketawa kayak gitu. Mungkin Kayak mereka gitu. iya, rumah-rumah di situ udah hal biasa nih ya. Karena keseringan ya dia. Ya udah sih biarin aja. Nah si Ari Hari ini apa? Punggung sakit. Sakit banget punggung. Iya, kemudian apa efek yang Tadi di sini sih. ini pada nongkrong mereka kan energinya kan memang cukup Kuat ya. ya. Mungkin dia ngerasain sakit punggungnya karena tabrakan energinya di belakang. Ini juga yang sosok ularnya ini kepalanya ini yang tahu di sini nih. Kalau misalnya nantilah saya liatin posisinya ini kan ada apa ya namanya Buat buka bendungan ya. itu pintu air, ya, pintu air. Dia lagi ngebelit ke atas, lagi nonton kita mungkin lagi ngapain. Langsung cari lokasi dulu. Siapa yang mau nyali? Ini dong Budi dong. Misalnya itu bacaannya kehalangan tangan. Kalangin gimana? Apa deh? Siap? siap dong. Siap dong ya. Pasti siap lah. Pasti siap lah. Hari ini gosok dong. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kuat dong. Ini teman-teman kan banyak yang komen dari kemarin. Kang Odi, maksudnya khususnya ke tim DAG, kapan Kang Budi Ikut lagi. uji nyali, kata mereka pengen lihat Budi uji nyali. Udah pada nggak sabar loh lihat Budi. Udah nggak uji usah nyali. dicari, nggak di mana-mana. Ih, hari ini kenapa sih? Tertinggal di kuasa. Kenapa saya harus dipegang coba? Bagus kan? Saya pura-pura pegang Audi, terus saya kesini. Iya, bagus. Kita cari lokasi uji nyali, oke? Jadi untuk episode kali ini Des, iya seneng seperti dulu dia. biasa Ya Allah. kita ada uji nyali, ada sesi uji nyali, dan pada kesempatan kali ini yang kebagian uji nyali Kang Budi ya. Iya.
Budi semangat ya. Harus Oke, semangat. harus semangat nih. Nama berat nih nama. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa nanti kasih tanda aja ya. Oh iya. Seperti biasa ya. Iya. Semangat 30 ya. menit ya. Sangat semangat. Oh iya, 30 menit. berapa menit? 30 Kita menit. biasanya sebentar. Kemarin rekor terakhir saya 20 menit. Nah, berarti harus Oke. 30 menit. Berarti Anda harus memecahkan rekor saya. Semoga Karena ya. malu sama kontennya. Kenapa gue buat Minimal, konten horor coba? teman-teman, Dapat Uji nyali hari ini minimal 21 menit. Oke? Semangat. Ayo, let's go. Jadi buat teman-teman, aku di sini lagi uji nyali sendiri. Dan temen aku Mahesa sama Amoy itu nggak ada, jadi disimpan sama Kak Ari. Di sini tuh ekstrim banget karena apa ya, maksudnya gini, aku nggak bisa bilang apapun di sini. Kalau misalnya kenapa aku nunduk terus nih, karena aku kayak diliatin gitu. Jadi aku diliatin banyak. Bisa dikatain tuh kayak ini apa? Kayak apa tuh, pendemo gitu, banyak banget. Dan aku di tengah sendiri, ada suara ketawa. Dan itu ada susuknya juga. Aku nggak ganggu di sini ya. Jadi gini, oke, aku bakalan nyeritain sosok temen aku deh. Jadi temen aku tuh, aku punya dua teman astralku. Yang satu namanya Mahesa, yang satu namanya Amoy. Tapi mereka nggak ada, yang tadi aku bilang dikunci sama Kak Ari gitu, atau disuruh main. Yang satu cewek, satu cowok. Biasanya mereka nemenin aku gitu, tapi sekarang nggak ada. Makanya aku ngerasain banget ini yang namanya merinding. Ada yang ketawa lagi, ada yang gede aja. Kari. 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 AA. Audit. Ada yang datang lagi. Audit. Aku kayaknya nggak bisa. Kalau kalian bisa lihat tuh kayak mereka ngedeketin banyak, dan ini yang ini beda ya, maksudnya ini maksudnya kalau yang apa ya, mungkin kalian lihat aku di sini kayak yang takut atau gimana, emang takut gitu. Terus kalau misalnya kalian bilang ngapain lo takut tapi lo buat konten horor kayak gitu, karena gini, orang yang bisa ngerasain tuh gak semuanya pemberani. Ini tuh ada yang mau ngajak komunikasi,
ada yang ngedeketin, ada yang ngeliatin, sosoknya pada gede dan lemes sih. Biasanya kalau misalnya aku ada teman, ada Mahesa, ada Amoy, itu mereka bisa ngelindungin aku gitu dari gangguan mereka. Terus sekarang aku polos. Teman-teman Leg Hunter tuh ini apa jail-jail gitu. Ya aku suka dikecein gitu, ngapain punya konten horor katanya gitu. Tapi kalau penakut kayak gitu, udah ya normal aja ya, aku juga manusia. Ya karena ini alasan kenapa sih lo buat konten horor, karena konten horor itu sama aja kayak kamu ngebuat kayak konten cinta gitu. Maksudnya nggak pernah ada ujungnya, habisnya, akan selalu ada yang pasti bisa dibahas kayak gitu. Dan aku juga suka sih dengan kisah-kisah mereka yang bertemu dengan kehidupan lain gitu. Aku juga punya cerita yang sebenarnya seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita bercerita tentang mereka tuh kadang mereka suka hadir sama kayak sekarang. Apalagi ini tempatnya emang aduh udah nggak baik deh. Aku bilang kayak gitu tuh maksudnya ada yang marah juga di sini yang ngeliatin terus. Tapi jangan ngedekat. Saya lagi nggak mau komunikasi dengan siapapun ya. Saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Ini ngeri sih. Udah panas. Saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Saya di sini hanya ingin ya oke, kalian terganggu dengan kehadiran saya di sini. Enggak, di sini terlalu banyak kejadian yang nggak baik. Enggak. Ya, saya akan pergi setelah ini. Saya waktu. Ada sosok cewek juga di sana. Di sini sebenarnya sosoknya ada banyak sih. Ya, oke. Ternyata Amoy mana sih? Mahesa, Amoy. Oke. Katanya kalau saya masih lama di sini akan ada hal yang tidak diinginkan bagi saya. Mereka masih marah. Oke. Tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Saya nggak mau. Kari, saya kenapa menunduk terus ya teman-teman? Karena ini depan saya tuh banyak, tadi saya bilang. Ini yang tadi satu datang terus pergi, satu datang pergi. Gitu. Dan yang di sini sih dia bisa mencelakai juga. Kari masih merinding.
Kari ini gue ditinggalin sendiri, bener-bener sendiri ya, pada jahat banget, astagfirullahaladzim. Bener-bener teman naik hunter tuh kadang aku nggak mau penerusan tuh kayak gini nih. Kalau misalnya udah disuruh uji nyali katanya udah mau cancel, ini nggak tahu pada kemana. Ini mau gimana di sini gitu, mau nyuci pakaian gitu sama kayak mereka, pakaiannya pada lusuh. Kari mana gue ke situ takut kecemplung. Ya Allah, aku tuh sebenarnya temen-temen ini ya apa, pribadi yang ceria gitu, maksudnya nggak sehoror yang kalian pikirin gitu ya, karena kontennya horor ya udah jadinya kan horor, dan ya udah deh berbagi aja gitu kan. Tapi aku maaf ya, ini aku nggak mau lihat kamera, masih tetap tuh mereka ngeliatin terus kayak ke demo, tau nggak? Emang gue punya salah apa coba? Gue tuh mau loncat ke sini tapi ini ada air, gimana dong? Ih, ini pohonnya pinggirnya tuh gede-gede banget, amit-amit deh gede. Terus sosoknya udah banyak, udah oke, gue pergi. Ntar dulu nih, temen-temen gue nggak ada, gue jangan pada marah. Saya nggak mau ya komunikasi dengan siapapun di sini, oke? Nggak boleh ada yang masuk. Ini udah panas sih. Nggak boleh ada yang masuk. Kari, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini gue udah 3 kali nih bilang nih Kari, astagfirullahaladzim. Ini gimana mau kesini juga tetap kecemplung nih, ini air di tengah. Takut itu sebenarnya sih bukan takut ya, tapi wajar gitu, maksudnya kan dalam keadaan begini nih yang mereka yang mau ngusir gue kan, mungkin kalau kalian lihat ya mungkin ini nggak ada apa-apa atau apa-apa gitu kan, tapi kalau kalian udah bisa, astagfirullahaladzim, ih gini banget sih. Ini apaan sih? Pokoknya kalau buat kalian yang udah bisa lihat atau apapun itu, ini banyak lo kayak pendemo, tau nggak? Jadi wajar ya aku kayak gini gitu. Ya lo rasain aja sendiri di sini. Buat netizen yang komen-komen aneh-aneh, lo rasain sendiri di sini. Gue mendingan kalau memilih mendingan kagak bisa ngeliat deh, amit-amit. Dia bentukannya seperti itu. Ini gue, aduh, jadi gue pengen ketawa sendiri. Ini ribet banget, astagfirullahaladzim, udah kayak hidup ribet. Udah ya. Kari. Teman-teman kayaknya aku mensudahi sendiri kalian nih, kamera gue bawa juga nih. Kari. Astagfirullahaladzim. Ini gak ada orang ya, gue ditinggalin sendiri. Andri. Andri bener-bener jahat ya. Ntar aku bikin
udah cukup now. Oke. Oke teman-teman, kita hampir di ujung acara. Barusan setelah terakhir mungkin yang Abu di Nyali ya, di situ saya mau nanya dulu apa yang dirasain setelah Tadi sih ada beberapa yang datang gitu, satu-satu datang kan ngedeket ke kamera gitu. Udah gitu terus ada banyakan gitu, jadi kayak apa ya, maksudnya kayak ditonton gitu, sama kayak pendemo lah gitu istilahnya, ditonton banyak. Terus di pinggir-pinggir itu juga ada yang masih, tadi sih sebenarnya aku nggak mau dia masuk ke badan apa gimana, karena kan si ini udah kerasa panas dan merinding juga gitu. Terus yang cewek juga itu banyak sih di belakang aku gitu. Terus sebenarnya sih mereka nyuruh udahlah pergi gitu. Jadi ya udah aku pergi. Tapi yang mencoba untuk bertahan lah ya kan sebenarnya sih ini gara-gara baju ya, jadi berat banget gitu untuk beban gitu. Tapi ya udah sih, jadi apa yang kamu lihat di Uji Nyali ya itu aku gitu, maksudnya ya kayak gitu. Jadi makanya aku nggak pernah lihat ke depan apa sih kamera ya, maaf ya teman-teman, karena emang banyak gitu. Itu sih yang dirasain. Terus tadi juga mungkin ada komunikasinya mau masuk badan sih ke Arif, itu udah panas gitu kan. Biasanya kalau bisa ada Maesa atau Amoy kan enggak, biasa aja gitu maksudnya. Kalau tadi emang aktivitasnya kayak merinding kayak gitu. emang Panas. Maesa sama Amoy kemana? Tahu ditaruh ke Arif. Enggak. Sama si Idol soalnya. Enggak, sama ke Arif. Sama Ido. Tapi Kak Hari ngomong-ngomong tadi pas uji nyali dari pertama kita tinggalin kayak menit kedua itu udah nane lampu gini-gini itu maksudnya apa itu? Nah kalau yang itu tadi yang Kayak baru 2 menit ya. itu tuh yang dipikir ini, yang tadi masuk ke apa sih? Tadi yang pertama yang masuk ke apa? Kan jadi yang ya kayak apa? Ya sih apa sih? Iya yang ini Tenyom apa? Yang kayak banyak yang berbunyi gitu. yang di sini gitu. Maksudnya kayak udahlah, terus dia kan nggak ngedekat di tinggi gitu kan. Ya takutnya kan apa, maksudnya takutnya kan aku gimana gitu, apalagi kan masuk ke sini nih apa air gitu, tiba-tiba aku masuk ke air kan, siapa yang nolongin coba gitu. Jadi Kak Hari kalau boleh disimpulkan uji nyali kali ini tidak berhasil ya. Karena gagal ya, karena tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya tuh. 20 menit. 2 menit pertama aja dia udah mulai ngasih tanda. Terus itu manggil-manggil terus. Manggil-manggil terus. Enggak, tapi kan itu udah sampai akhir loh Bapak. Udah berapa menit kan? 15 menitan lebih kan? Mungkin Ada. bisa ada kan gitu. Berhasil dong teman-teman, bener kan? Ya enggak lah. Ini belum 20 menit sebenarnya, karena kita khawatir ya takutnya terjadi sesuatu tiba-tiba jebur jadi putri duyung kan. Oke. Aneh juga gitu, makanya Oke. sebelum waktu yang ditentukan akhirnya kita memutuskan sama Kang Ari semua untuk melihat kondisi Kang Budi ya, ternyata alhamdulillah masih utuh ya. Alhamdulillah masih utuh, benar gitu. Alhamdulillah ya. Tapi teman-teman maksudnya ya emang itu yang dirasain gitu, lebih nyalinya. Jadi kalau misalnya yang bilang aku bukan takut ya, aku tuh nggak takut, cuman panik gitu sebenarnya. Baik Oke. ya. Gimana Mbak Susi? Berhasil atau tidak? Enggak. Tuh, nggak berhasil. Oke, next deh. Next mungkin akan Next lebih ya, next. lebih tenang karena di sini banyak banget sosoknya. Mungkin kalau nanti Di lokasi berikutnya ya Jangan bilang nanti lokasi berikutnya bilang kayak gitu lagi. enggak, kalau dikit 1-2 oke lah. Kalau banyak kayak gini terima kasih ya. Saya kayak di demo. Maaf kayak di demo. Pengalaman dari Teteh gimana Oh, iya. pertama kali Teh? pertama kali ikut. Biasanya kan nonton nih, sekarang kita langsung ikut ke lokasi kan, apa yang dirasain atau bisa pengalamannya gimana sih? Bisa ngerasain lemes, terus kayak apa ya, beda aja. Rasanya beda aja, lemes, terus ngerasa pengen badannya. Merinding gitu. Terus lihat interaksi kan, jadi kayak jadi tahu Lebih seru nonton apa lebih seru di lokasi? interaksi. Oh berarti next bisa ikut ya. Dan mungkin uji nyali bisa mengalahkan. Kalau next uji nyali berhasil, berarti nanti kita resmi Bu
Ini ganti, kontennya kita ganti, ya kan? Apa Bob? Nama channelnya apa? Nama channelnya apa? Bisa rumpi. Nah, Saya akan mempertahankan nama ini, guys, tenang. Oke. Nah, buat Bobby hari ini di lokasi ini mungkin familiar lah ya buat Bobby. Menurut Bobby gimana, Bu? Justru yang heran tuh karena familiar itu, saya kesini sekarang tuh jadi merasa asing gitu. Kayak orang baru datang sini gitu. Kayak yang ngapain gitu di sini gitu ya. Ada penolakan ya. Ada penolakan dari sisi negatifnya gitu. Tapi untuk keseluruhannya alhamdulillah untuk acara syuting hari ini berjalan dengan lancar, seru. Masih bisa dikontrol ya, Masih bisa dikontrol. kondusif. ini Ido, Idul gimana Idul? Idul, kenapa Di Idul? lokasi kita hari ini. Kedua kalinya bengong, bingung. Gak tau mau ngapain, sumpah bingung. Dijaili tuh pasti sama aku. Enggak, saya enggak. Tapi nggak sebingung kayak sebelumnya sih. Cuma kalau di sini emang kerasa banget, ekstrim banget gitu kan dibanding kayak kita di gedung atau nggak di ya kayak sebelumnya lah gitu kan. Ini lebih ke indoor, terus lebih outdoor salah ya, lebih ke outdoor. Terus apalagi kan bersangkutan dengan air, terus sungai juga lah, banyak cerita gitu kan kayak gimana. Terus emang ngap gitu, ngap, pusing. Terus sempet kayak panas juga, padahal kan ini terbuka gitu kan, Buka dingin. pagi air ya. Apalagi bawahnya. air gitu kan pasti dingin, tapi nggak beda cerita. Beda cerita. Ekstrim banget lah semua tempat ini. Andri? Nah, Andri, Seperti ya, walaupun kita areanya ini lokasi kita di situ-situ aja. Heeh. Lokasi nggak terlalu luas, cuma berapa meter saya di sana. Cuman yang harus dipilih itu komponennya itu banyak banget. Yang kebanyakan itu seperti itu rumah. Itu yang bikin kita nggak nyaman lah di sini. Dan Kita datang ke sini, mau ngapain sih ke tempat lo? Kita terus mungkin di akhir kita acara dan udah ini tadi katanya kan di sini sering bilangin keluarga. Kita coba dari sini ya. Ya, nanti coba gunting salah satu rumah di sini. Dan saya pun barusan jemput Budi itu bukan khawatir gangguannya karena airnya udah mulai naik ini, takutnya lebih tinggi. Tadi kan Nanti- kesini ke tengah sini nggak ada nih. Alasan itu alasan. Alat bukan alasan. Nanti kalau misalkan itu pengen lebih ekstrim tadi ya. Benar. Saya lebih mengutamakan keselamatan, takutnya kan air tinggi. Ya siapa yang tahu kan tiba-tiba dari atas namanya kan kita nggak pernah apa namanya itu Chatting deh. ya bisa aja kan ada kiriman air lah dari atas. dari atasnya. Ya, Dan mungkin untuk episode selanjutnya nanti ada apa ya, kejutan buat buat Rido ini. Apaan? Rido. Apaan? Sari tapi bener ya, di lokasi ini tuh dari pertama datang, kalau saya pribadi bener-bener kita nggak dikasih napas ya. Ya, Dari pertama datang kita opening, kita turun tuh nggak ada jeda kita buat menjelaskan panjang lebar apa segala macam, udah langsung jebret gitu kan. langsung bertubi-tubi ya tamunya datangnya. Karena mungkin gini, takutnya mungkin gini maksudnya tempat ini tuh mungkin privasi buat mereka gitu. Nah kita tuh yang bisa lihat terus mengungkapkan gitu apa sih yang sebenarnya ada di sini gitu. Jadi mereka kayak ketakutan gitu. keberatan istilahnya. Betul. Kalau dari ekspos iya betul. Jadi Ya. mereka merasa keberatan kita mengungkap Ya apa yang terjadi, di sini ya kejadian sebenarnya. beberapa hari terakhir, terus mitos yang berita yang Terjadi di Terjadi tahun-tahun sini. lalu gitu. Jadi Ya, mereka langsung nyerah. yang bikin penasaran kami datang sini kan 2 minggu ke belakang di sini ada kejadian. Ya tadi berhasil ditanya juga memang si makhluk itu mengakui memang dari dia gitu. Dia sengaja untuk membawa dia karena udah lama mungkin ya dia tidak dikasih makan. Karena ini memang merinding dia- lagi sehari. Hah? Ya, kalau disebutkan memang sosoknya ada di belakang. Panggil merasa ketemu. Pokoknya kan
Terus ikutin kami, minggu depan ada kejutan buat itu, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.